Terima kasih teman-teman media semua. Jadi kami mau menyampaikan beberapa poin terkait perkara klien kami saat ini, Nyonya Yuliati Birs, yang sudah dilakukan pelaporan pidana di Polda Metro Jaya. Dan perkaranya klien kami ini sudah 2 tahun, ya. Tidak ada proses penyelesaian saat itu, ya. Akhirnya klien kami ini meminta kepada kami untuk menjadi kuasa hukum yang baru pada tanggal 23 November 2023 terkait pelaporan pidananya di Polda Metro Jaya, ya. Dari proses 23 November sampai terakhir kemarin, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, ya. Yang intinya dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya saat kami melakukan upaya proses penyelesaian seperti apa, ya, tanggapan dari Polda Metro Jaya kami sangat mengapresiasi, ya Mbak Yuli, ya, bahwasannya akhirnya proses perkara yang sudah 2 tahun, ya, ini sudah bisa di titik temu atau mendapatkan kepastian hukum, ya, dari proses pelaporan pidana dari klien kami. Jadi pasal yang saat itu yang diajukan, yang dilaporkan oleh klien kami Mbak Yuli ini adalah pasal 277 KUHP pidana mengenai penggelapan asal usul seseorang, ya. Siapa ini? Ya, inilah yang kita buat pelaporan. Terlapornya adalah saudara N, ya, atau yang sudah kami sampaikan di dalam media sebelum-sebelumnya itu adalah saudara Nongki Teja Sukmana, ya. Terkait apa? Terkait dari seorang ibu kandung klien kami atas pengakuan sepihak, ya, dari oleh anaknya. Anak kandungnya adalah Fredrika Alexis Chul, ya. Ini sangat memiris, ya. Ini sangat tidak baik presiden seorang ibu kandung, ya, yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, ya, anak kandungnya Fredrika Alexis Chul yang sudah dapat prestasi yang baik sebagai Putri Indonesia 2019 dan top 10 Miss Universe. Ini kan tidak sama, nggak sesuai gitu loh, ya. Yang sudah dilakukan begitu besar dilakukan oleh seorang ibu gitu kepada anaknya, tetapi ada kesempatan orang memanfaatkan kesempatan, ya, untuk anaknya beliau ini gitu loh, dengan pengakuan dengan intimidasi, dengan apa ya Mbak Yulia, penghinaan secara verbal. Anda ini seorang ibu yang tidak baik, ibu kandung yang toksik dan sebagainya, secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kan SMS dan sebagainya, ini nggak baik gitu, ya. Jadi mengambil kesempatan memanfaatkan anak kandung dari Mbak Yuli klien kami ini, yang akhirnya mohon maaf sampai saat ini 2 tahun lebih anak kandung itu tidak bisa dihubungi oleh beliau, ya. Jadi kami pun mengimbau kepada para pihak yang terkait, ya, yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, ya, untuk segera ini bisa kita selesaikan gitu loh. Kami membuka ruang, ya, untuk penyelesaian ini dengan baik-baik, ya. Tetapi pelaporan pidana masih terus kami lakukan, ya, bahwa Polda Metro Jaya unit PPA itu sudah berupaya dengan semaksimal mungkin setelah kami mempolapi perkara yang sudah stuck selama 2 tahun ini. Gitu. Bang, terakhir itu mentok sama Ibu Yulia, Bang Kemas dan Yulia, terakhir itu mentok di penyidik sama di pengacara, itu sampai mana itu, agendanya itu? Oke, jadi mungkin aku tambahin dulu, ya. Gitu. Jadi gini, Mas, perkara ini mentok karena memang tidak ada follow up menurut kami, ya, analisis kami sebelumnya, karena kami mendapat pelimpahan perkara baru dari sebelumnya 2 tahun gitu loh. Akhirnya beliau minta kami sebagai lawyernya. Nah, apa saat kami analisis itu memang tidak berjalan, ya. Upaya sebagai seorang lawyer atau kuasa hukum dari klien itu tidak mendampingi secara maksimal, ya. Analisis kami, ya Mas, ya. Tapi saat kami mendapatkan kuasa hukum dari pihak Mbak Yuli klien kami, ya, follow up sudah berjalan baik gitu loh. Makanya kami mengapresiasi kepada pihak unit PPA Polda Metro Jaya. Tante, hubungan Tante dengan Putri Tante itu seperti apa sih sejauh ini, dalam arti setelah 2 tahun ini mungkin ada konflik apa sampai akhirnya Tante tidak bisa menghubungi? Apakah ada pengaruh juga dari orang terdekatnya Putri Tante sampai akhirnya sampai Tante tidak bisa menghubungi anak Tante selama 2 tahun, ya, sampai detik hari ini gitu? Bisa cerita nggak sih Tante, mungkin cerita lagi? Ya memang benar, saya selama 2 tahun, ya, tidak sama sekali
Jadi terakhir saya ketemu yaitu dia saat ada penganiayaan tahun 2021 ya. Kalian kan sudah ngikutin ya. Nah itulah saat adanya penganiayaan. Dan pada saat bulan Juli pun yang lalu, tahun lalu, saya mencabut perdamaian. Pihak terlapor, mantan suami saya, meminta maaf akhirnya, karena itu setelah saya memutuskan dengan lawyer saya sebelumnya, karena saya merasa tidak bergerak juga. Saya ini mau kemana arahnya? Kalian kan media juga ingin tahu hasilnya. Saya merasa tidak ada arahnya. Ini saya kayak saya korban, kok saya sangat dipersulit. Terus pihak-pihak terlapor pun ataupun saksi terlapor pun seperti anak saya tidak kooperatif sama saya, seperti ada spesial sampai. Nah, akhirnya saya mencabut dengan tujuan saya ingin tahu arahnya. Nah, syukur alhamdulillah ya, saya selalu berusaha karena saya pasti saya bisa. Nah, akhirnya ada bulan Juli itu terlapor mengakuin kesalahannya dan meminta maaf. Nah, dari situ saya mencabut karena yang sudah saya sebelumnya bilang, atas dasar ada anak saya. Disitulah karena saya berpikir saya tidak mau karena dia akan terlibat. Saya bilang sama rekan saya, lalu juga anak saya masih muda, dia perlu masih bisa waktunya bisa lebih baik lagi, dia bermanfaat. Jadi saya mengalah untuk mencabut. Kalau dibilang saya sakit hati ataupun saya dini oleh mantan dan termasuk anak saya, pada saat pertama kali saya memang menyebutkan Ratu Raka, kamu bisa bayangkan, dia anak saya datang tiba-tiba melihat ibunya kan seperti itu, bagaimana hati saya? Tetapi lembut laun, saya luluh hati saya memikirkan dia. Saya mengalah untuk mencabut, tapi dengan dia mengakui itu mantan saya. Anak saya tidak datang. Saya sudah bicara, tidak datang sampai saat ini. Saya berharap dia datang, karena saya sudah melupakan kejadian itu. Ya, seharusnya dia berterima kasih lah atau mencium tangan saya dan maunya apa gitu loh. Tapi saya kaget sampai saat ini tidak pernah datang. Malahan ya saya berusaha untuk pihak-pihak terkait yang dekat dengan anak saya. Ya, ulang tahun kan kalian lihat saya selalu infokan ulang tahun, malah jadi saya yang jadi bumerang. Saya seperti dibilang memancing saya, walaupun anak saya begitu, saya tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi tidak sampai saat ini, Mbak. Saya pikir kalau ini dilanjutkan kemarin itu, Mbak, anak saya bisa reputasi hilang. Saya nggak mau. Ya sudahlah, sebab saya luka hati saya. Saya mau dia mungkin terbuka hatinya. Oh, maminya sudah maafkan, tapi nggak sampai saat ini, Mbak. Tante, tapi ketika akhirnya sampai detik ini kan tidak ada komunikasi sama anak. Apa Tante berpikiran nggak sih sebetulnya putri Tante ini berpihak kepada ayahnya gitu? Bisa seperti itu. Seperti itu, Mbak. Karena saya jujur ya sepertinya seperti itu. Saya juga menanyakan ke mantan saya pikir dia datang dalam perkara kita sebelumnya ya. Tapi tidak mau datang juga. Tante, kalau boleh tahu perkara Tante sama mantan suami itu perkara apa sih, Tante? Kalau boleh tahu bisa di flashback lagi, mungkin sampai akhirnya Tante kehilangan anak yang ya, kita sebenarnya perceraian itu sudah tahun 2002. Anak saya sebelum umur 21 tahun itu hanya flashing. Itu
saya sebenarnya sudah bercerai. Saya menutupin dari publik, ya, karena saya melihat anak saya. Itu jadi tidak ada kecocokan dengan mantan, dengan saya sebenarnya terbelenggu dengan kehidupan itu, Mbak. Itu saya mengambil keputusan untuk bercerai karena saya lihat anak saya sudah selesai. Saya bertahan karena ada anak saya belum selesai sekolah, bukan karena materi, karena kedekatan anak saya. Saya takut kalau saya bercerai anak saya terguncang, dia belum selesai sekolah di British. Ini bukan materi, Mbak. Mana saya tidak ada mengeluarkan materi, tapi saya tidak mau anak saya down, karena saya lihat saya sebagai ibu hanya bisa mencari finansial. Seharusnya suami, tapi saya tidak sadar diri karena anak saya sekolah yang tinggi, internasional. Saya nggak sampai ke situ, Mbak, untuk ngajarin. Jadi mantan saya, ya, itu yang saya bertahan. Nah, karena saya lihat anak saya sudah kelar, saya memutuskan untuk bercerai. Itu pun saya sudah minta izin sama anak saya sebelumnya apa keluar, tapi dia tidak pernah tahu. Yang selama ini saya ingin, dia tidak mau tahu. Sebagai dia anak saya ini, saya udah gadis, dia seharusnya dengerin saya mau bercerai. Hubungan kami tidak bagus, saya nggak punya teman untuk bicara. Dia tidak mau mendengarkan saya sebelumnya, ya, dengan alasan malu dia bicara lagi. Tapi kan dia bapak tiri, ya. Nah, lalu adalah itu hubungan kami renggang. Saya berdoa, Mbak, saya akan, demi anak saya nggak akan bercerai. Itu karena anak saya lagi, Mbak. Saya berdoa sebelum ngambil keputusan lagi, ya, untuk kalau memang ini demi anak saya tidak akan bercerai, saya akan cabut. Walaupun hati saya sudah tidak menginginkan, cuman ya udah demi anak saya. Kalau saya takut anak saya juga membenci saya saat itu, tapi sama aja. Daripada saya begitu, ya saya ada ambil putusan. Di dalam keputusan itu bukan menjadi yang terbaik, bumerang buat saya, Mbak. Itu dia anak saya sudah tidak tinggal serumah sama saya. Tadi kan sempat ada ucapan bahwa tante kami memberikan ucapan maaf kasar dengan ucapan anak durhaka. Itu atas dasar apa sampai akhirnya Mami mengucapkan itu? Apakah itu salah satu anaknya sampai akhirnya tidak mau lagi sama Mami? Itu pertama kali mungkin media tahu saat saya bersama my lawyer yang pertama, itu saat kejadian, Mbak, diwawancarain. Hati seorang ibu pasti, Mbak, spontan, karena saya pun saat itu baru teraniaya, mungkin ada berapa hari, Mbak, lalu diwawancarai. Hati saya guncang, Mbak. Saya nggak gila, nggak masih bagus. Saat itu, Mbak, hati saya benar-benar terpukul karena mungkin kalian nggak bisa ngerasain saya itu dia mau mati, tapi alhamdulillah saya tidak mati. Di situ ada anak saya. Bagaimana perasaan itu bisa akan keluar, Mbak? Itu pasti spontan, karena disaksikan oleh anak saya sendiri, datang bersama-sama. Yang seharusnya saya tunggu anak saya bukan untuk dianiaya, tapi untuk dicium tangan saya. Karena saya mengharapkan saat itu anak saya datang, karena saya sudah beresin kamarnya pakai tangan saya. Saya pikir anak saya datang, oh makasih Mami. Tapi apa? Itu Mbak, kenapa saya goncang jiwa saya? Saya pikir saya mau pulang negeri, saya udah tekanin orang-orang tukang saya, tolong kamar dirapiin, anak saya mau datang. Sampai saya pakai tangan saya, karena saya tahu anak saya itu gimana. Setelah dia datang, aniaya saya. Saya tuh shock, Mbak. Saya nggak tahu apa-apa. Kayak udah dikelilingin. Bagaimana saya spontan? Itu hanya spontan, Mbak. Saya katakan itu di dalam
di dalam wawancara itu spontan karena hati saya pukul. Saya cuma punya anak saya satu dan itu harapan saya, Mbak. Semua saya berikan untuk anak saya, ya, dari nol, ya, dari bayi. Saya tidak pernah spending time untuk diri saya. Apa salah saya setelah anak saya besar saya mau ada spending time? Di mana kebencian dia terhadap saya karena saya tegas? Kenapa dia bisa benci begitu? Apa karena saya terlalu tegas? Saya kalau tidak tegas, anak saya nggak mungkin sepintar itu, Mbak. Larangan-larangan pasti, Mbak, kekhawatiran ada. Saya tidak perlu harus menceritakan semua ke publik bagaimana keadaannya saat ini. Hanya publik yang tahu saya lah ibu yang nggak baik, karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Sampai saat ini pun, Mbak, netizen pasti menginginkan saya karena ngeliat apa? Figur dia. Saya hanya kelihatannya orang yang tegas, tapi tidak tahu di bihan itu bagaimana, Mbak. Itu yang maksud saya. Itulah spontan. Di situ pun saya menyadari apa kesalahan saya. Saya takut juga. Saya takut, makanya saya berbicara dalam kasus ini. Saya nggak mau saya menebus kata pembicaraan saya kasar itu. Tapi alhamdulillah Allah tidak ini kan. Saya minta, Mbak, saya sudah muslim, saya mu'alaf. Saya tidak pernah mengeluarkan permintaan yang tidak baik, walaupun hati saya sakit. Saya mendoakan tengah malam, Mbak, anak saya untuk sadar. Jujur, ini hanya Allah yang tahu. Tante kena mengalami penganiayaan itu dari mantan suami. Boleh tahu, Tante, penganiayaan itu dalam bentuk apa, Tante? Titik. Dipiting. Itu dipiting, Mbak. Dan itu sudah dilaporkan, itu sudah dicabut ya? Sudah. Itu pun 2 tahun. Iya. Yang kalian pada pernah tahu itu karena tidak terproses. Ya itu makanya alhamdulillah ya, semasa kita benar pasti ada jalan yang datang. Ya, bantuan Allah itu pasti ada, Mbak. Dengan gampangnya ya beres. Berarti Tante ini harapan Tante tuh, Tante ingin anak Tante kembali ke pangkuan Tante seperti itu ya? Atau gimana, Tante? Untuk saat ini, Mbak, ya pasti inginlah satu, Mbak, ini pertanggung jawab saya sama Allah. Karena biar gimana pun orang tua bertanggung jawab dengan kelakuannya. Saya berusaha, Mbak. Saya bukan ibu yang tidak dia inginkan. Saya bukan sempurna, saya berusaha. Saya bertanggung jawab sama Allah. Saya masih punya tanggungan anak saya untuk merubah sifat dia. Mungkin dia luluh, itu, Mbak. Tapi kalau memang dia kekal sampai saat ini, saya sudah pasrah. Jalannya Allah. Dan saya ingin tahu anak saya mau kemana arahnya. Katakan saja dia sudah tidak mau sama saya, monggo. Apalagi dengan kasus ini, Mbak, saya lebih terluka juga. Ya, jadi berbarengan dengan Ibu Nongki ini. Jadi saya seperti gimana, Mbak? Nggak ada yang tahu. 2 tahun ini saya ditimpa orang-orang yang saya percaya, dan termasuk Ibu N ini. Dia pun seperti kayak udah terplanning. Dengan adanya anak saya keambil begini, ya, kepercayaan saya disalahkan juga oleh anak saya di publik, ngomong kemauan saya hanya menghormatin Ibu N sebagai teman, tapi secara prosedur tidak, Mbak, belum sampai ke situ.